Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العلي العظيم. Kita memuliakan pengurus masjid, kita muliakan Al-Mukarram sahabat saya Ustaz Anwar, seterusnya Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang Allah masih berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah lah zat yang berhak dipuji dan berhak mendapatkan pujian. Jadi yang berhak dipuji, yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita makhluk Allah itu tak berhak dan tak layak dipuji, apalagi mendapatkan sanjungan dan pujian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya katakan yang berhak dipuji itu hanya Allah? Karena berkat Allah lah kita bisa meraih apa yang kita inginkan di dunia ini. Kalau ada orang sarjana sampai gelarnya doktor, itu dia mesti bersyukur dengan kata alhamdulillah. Mengapa? Karena dia bisa menulis, itu yang menggerakkan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa belajar, dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa menuntut ilmu, dan bisa mendapatkan gelar itu semata-mata itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang memuji kita, jangan cepat-cepat kita langsung besar lubang hidung. Dan ada sebagian orang ketika dipuji, wis bapak cantik kali baju bapak nih, besar kali, bagus, mahal kali mobil bapak. Iya dong. Nah, itu tidak layak terucap dari seorang manusia seperti kita. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ciri orang yang pandai bersyukur itu yang pertama, ketika dia diberikan nikmat, dia puji, dia sebut yang memberikan nikmat kepadanya. Maka layak kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa saja yang kita alami di dunia ini, bagaimanapun keadaan kita, susah kita, senang kita, bahagia kita ataupun tidak, kita mesti tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini hanya dua saja,
syukur dan sabar. Ketika Allah berikan nikmat, maka syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bersyukur kata Allah, Allah tambah. Itu kalau Allah yang berjanji, saya yakin dan percaya kita semua pasti percaya dengan janji Allah. Berbeda ketika manusia yang berjanji, itu ada ragu-ragu kita. Mengapa? Karena kalau Allah yang berjanji, itu tak mungkin Allah ingkar dengan janjinya. Janji Allah apa? Yang bersyukur, yang pandai berterima kasih atas pemberian Allah, Allah akan tambah, Allah akan lipat gandakan nikmat yang Allah berikan itu. Adapun sebaliknya yang kufur, yang tak mau bersyukur, enggan dia berterima kasih atas pemberian Allah, maka azab Allah akan Allah berikan kepadanya. Yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ciri orang yang pandai bersyukur itu ketika dia diberikan nikmat, mau nikmat itu banyak ataupun nikmat itu sedikit, bertambah keimanannya kepada Allah. Semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini tidak ada kata dan alasan untuk tidak mensyukuri setiap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik banyak ataupun sedikit nikmat yang kita terima. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mengukur nikmat Allah itu jangan hanya kita memandang secara materi saja. Karena ada manusia, makanya kadang dia galau, makanya kadang dia sering menyalahkan Allah. Mengapa? Karena dia mengukur nikmat Allah itu hanya materi saja. Ketika bulan-bulan muda, itu istrinya memuji-muji dia. Mengapa? Karena siap gajian. Tapi ketika muda bulan-bulan tua, sudah mulailah istri tak memuji-muji lagi. Suami kadang suka marah-marah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengukur nikmat Allah hanya rezeki itu hanya duit, maka takkan kita rasakan bagaimana nikmatnya bersyukur itu. Banyak nikmat Allah. Ada yang diberikan sehat, taat dia ibadah. Ada yang dia diberikan dia sehat, kaya dia, taat dia ibadah. Ada yang dia diberikan sakit sekalipun, dia tetap taat kepada Allah. Tapi juga tidak sedikit di antara manusia, dia berbadan sehat, hartanya ada, kesempatan ada, akan tetapi dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azan berkumandang, kadang dia acuh tak acuh saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, benarlah kata Rasulullah, di akhir zaman nanti itu akan datang suatu masa di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan, Islam hanya tinggal nama. Dan sekarang itu semua sudah mulai nampak. Mengapa saya katakan begitu? Karena kata Nabi, Islam tinggal nama itu artinya apa? Banyak di antara umat Islam ini yang tak mau lagi sujud kepada Allah, yang tak mau lagi dia melaksanakan sholat. Makanya Islam itu hanya tinggal nama saja. Dia Islam tapi kadang sholat tidak. Di akhir zaman kata Nabi akan datang mana tulisan Al-Quran itu hanya tinggal tulisan. Mengapa? Karena tak lagi dibaca. Kebanyakan kita sekarang baca Quran kapan? Kalau ada orang meninggal. Itu pun Yasin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah,
selagi kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah. Sebelum datang masanya nanti jenazah kita itu dibawa ke rumah Allah ini untuk disolatkan di depan imam. Selagi masih tubuh kita ini, kaki kita ini bisa melangkah untuk memenuhi panggilan Allah, datanglah. Sebelum datang masanya nanti, jenazah kita digotong dengan keranda untuk dibawa yang terakhir kalinya ke rumah Allah. Selagi masih bisa baca Quran, bacalah. Sebelum datang masanya nanti, Quran itu dibacakan di telinga kita ketika kita sudah terbujur kaku, tak lagi bernyawa, sudah meninggal dunia. Maka nih sekarang nih saat-saatnya kita banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi diri. Berapa umur saya sekarang? Sudah berapa saya hidup? Berapa ibadah yang saya coba untuk kepada Allah? Berapa usaha saya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Berapa usaha saya untuk meninggalkan maksiat-maksiat? Nah, ini sekarang kita mulai muhasabah. Ntar lagi Ramadan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita mengukur nikmat Allah itu dengan rasa yang benar-benar syukur, mau dia banyak ataupun sedikit, kita tetap pasti bisa mensyukurinya. Nah, maka kata Nabi, siapa yang tak pandai mensyukuri yang sedikit, itu mustahil bagi dia akan bisa mensyukuri yang banyak. Jadi kita belajar dari yang sedikit-sedikit. Berikan Allah sedikit, syukuri. Nanti kalau banyak, kita akan lebih bersyukur lagi. Kita tak akan lupa dengan nikmat Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil?" Kata sahabat, orang yang pelit itu ya Rasulullah, orang yang ketika dia kaya, dititipkan harta oleh Allah kepadanya, dia tak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kata Nabi, betul wahai sahabatku. Lalu siapa lagi? Orang yang kikir itu ya Rasulullah, orang yang punya ilmu, tak mau dia membagi ilmunya, baik kepada keluarga, sahabat, kawan-kawan ataupun masyarakat yang lainnya. Betul kata Rasul, tapi ada yang lebih kikir dari itu. Ternyata kata Nabi, ada orang yang lebih kikir dari orang kaya yang tak mau sedekah. Ada yang lebih kikir dari orang yang punya ilmu, tak mau dia bagi ilmunya. Siapa dia? Orang yang apabila dia mendengar namaku disebut kata Nabi, dia tak mau bersolawat. Solawat ini penting, Pak. Solawat ini penting. Mengapa penting? Ketika turun perintah solat, ketika turun perintah zakat, Allah pun tak ikut dia berzakat. Turun perintah haji, Allah tak ikut melaksanakan itu. Turun perintah puasa, begitu juga Allah tak ikut. Tapi ketika Allah turunkan ayat tentang solawat, Allah sendiri yang mengawali dirinya bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah, para malaikat Allah yusallu, bersolawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sempatkan diri kita bersolawat kepada Nabi. Bapak betul cinta kepada Nabi, Pak? Hah? Ini ada yang puasa tadi. Kok diam aja deh? Cinta kita ke Nabi, Pak? Betul? Kalau memang betul, saya mau bertanya, pernah enggak dalam hidup kita selama ini ketika bersolawat kepada Nabi tak terasa air mata itu mengalir? Pernah enggak? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah,
syarat mencintai itu minimal 3, Pak. Bisa dikatakan kepada Nabi itu kita cinta 3 syarat itu. Ini berlaku untuk semuanya. Syarat mencintai itu minimal ada 3. Apa dia? Yang pertama, orang yang mencintai pasti dia ingat dengan yang dicintai. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, Pak, mesti ingat dengan Lah kalau orang sudah ingat Nabi ketika dia mau maksiat tidak jadi, Pak. Mengapa? Karena dia ingat Nabi tak pernah maksiat. Mesti ingat kepada Nabi kalau cinta. Alhamdulillah kita ingat pada Nabi minimal 5 kali kita sebut namanya, Pak. Minimal 5 waktu, berarti 17 kali kita sebut nama dia. Yang kedua, syarat mencintai itu mesti didasari dengan rindu. Jadi kalau sudah ingat dengan Nabi, timbul rasa rindu, disitulah, Pak, ketika kita sebut namanya, tak terasa air mata itu keluar dengan sendirinya, Pak. Tak terasa. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi itu betul-betul kita ingat dia, betul-betul kita rindu kepadanya, rindu ingin berjumpa dengan Nabi. Dan yang terakhir, kalau bisa kita dikatakan cinta itu, Pak, mesti sering-sering menyebut nama yang kita cintai. Bapak cinta ke istri, sering sebut nama istri. Kapan? Ketika berdoa. Ya Allah, jadikan istriku, anak-anakku, anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha. Itu orang syarat mencintai itu, Pak. Mesti ingat dengan yang dicintai, mesti rindu dengan yang dicintai, dan mesti disebut nama yang kita cintai. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk umat Rasul yang nantinya berhak mendapatkan syafaat yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa. Tidak lama lagi kita masuk Ramadan, Pak. Sekarang sudah tanggal 13 Maret. Perkiraan kita puasa itu tanggal 22 atau 23 Maret. Kalau tanggal 23 berarti lebih kurang 10 hari lagi Ramadan akan datang di depan kita, Pak. Pertanyaannya, sebelum Ramadan datang, kemudian nanti ketika Ramadan, apa yang mesti kita perbuat? Tentunya kita harus menyambut Ramadan itu dengan senang hati, Pak. Karena kata Nabi, siapa yang gembira hatinya menyambut Ramadan, maka diharapkan jasadnya menyentuh api neraka. Walaupun ini mengatakan hadisnya dhaif, terserahlah. Tetapi ini bisa untuk mendongkrak kita, memotivasi kita untuk beramal. Yang gembira saja, Pak, hatinya menyambut Ramadan itu, Pak, diharamkan jasadnya masuk neraka. Cobalah, gembira saja, belum lagi kita melaksanakan. Nabi itu, Pak, masuk Ramadan menangis. Menangis Nabi bertemu Ramadan, menangis karena apa? Karena bahagia. Nabi itu baca apa, Pak? Assalamualaikum ya mutahhir. 3 kali dibaca, Pak, sambil menangis, sambil meneteskan air mata. Assalamualaikum ya mutahhir, assalamualaikum ya mutahhir, assalamualaikum ya mutahhir. Selamat datang yang mensucikan, selamat datang wahai bulan yang mensucikan, selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Siapa dia? Marhaban ya Ramadan. Itu, Pak. Awal enak hijaunya, Ustaz. Apa tuh? Biasa bisa makan siang, ini tak bisa makan kita. Coba ya. Apakah gembira kita nyambut Ramadan itu, Pak? Apa yang mesti kita lakukan menjelang masuk Ramadan ini, Pak? Yang pertama, banyak-banyak doa, Pak. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna
Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Nah, jadi kita kalau doa tuh Pak, apalagi minta umur Pak, jangan minta umur yang panjang. Mintalah umur yang barokah. Minta umur yang berkah. Nggak ada gunanya umur panjang Pak kalau nggak berkah. Umur contohlah 90 tahun, tapi pikun, nggak ada gunanya Pak. Ada kejadian tuh Pak. Pagi-pagi datang ke rumah dia bertamu. Di samping rumahnya itu ada musola. Jadi selesai itu keluarlah atuk-atuk ayah dia kawan ini. Sholat, basah wajahnya dengan wudhu Pak. Jam 9 pagi. Selesai itu datang bersalam ke dia, cium tangan dia, karena salut dengan ibadah dia. Umur sudah 90 tahun tapi masih rajin sholat Pak. Kenapa kamu salaman nak? Saya salut dengan bapak. Bapak udah umur 90 tahun masih rajin sholat duha. Yang sholat duha siapa? Jadi saya tadi sholat zuhur. Nah, coba umur 90 tahun jam 9 pagi sholat zuhur. Itu apa? Maka umur itu yang diminta apa Pak? Keberkahan. Banyak orang yang berkah umurnya siapa? Contoh Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin MZ itu walaupun dia dah meninggal Pak, itu barokah umurnya Pak. Masih terdengar suara dia di masjid-masjid. Masih terdengar suara dia di ceramah-ceramah di dalam kaset-kaset. Nah, itu orang berkah umurnya itu Pak. Maka yang pertama dilakukan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini banyak-banyak berdoa. Minta kepada Allah, sampaikan ke bulan Ramadan Pak. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal Pak. Tidak tahu Pak. Kadang ada orang yang kadang sebulan menjelang Ramadan dia meninggal dunia. Ada yang seminggu menjelang Ramadan dia dipanggil oleh Allah. Ada yang besoknya puasa, hari ini dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, berkahi di bulan Sya'ban, sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini Pak, bulan kita menyiram nih Pak. Kata ulama, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu menyiram, nanti Ramadan kita panen. Mengapa panen? Karena di situ banyak keistimewaan, banyak pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Sya'ban belum habis Pak. Yang selama ini mungkin kurang-kurang bersedekah, mulai dari sekarang tingkatkan sedekah. Yang selama ini mungkin kurang baca Quran, sekarang mulai dari sekarang Pak, mulailah baca Quran. Apalagi nanti bulan Ramadan akan semakin terasa Quran itu bagi kita Pak. Itu yang pertama Pak, menjelang masuk Ramadan kita baca doa. Yang kedua, minta maaf. Minta maaf ini penting Pak. Seorang anak minta maaf ke orang tuanya. Yang masih hidup ayahnya, emaknya yang masih hidup di sini, temui dia. Minta maaf, minta ridho dia. Mengapa? Karena ridullah fi ridul walidain, suqtullah fi suqtil walidain. Kalau Allah ridho, orang tua ridho kepada kita Pak, Allah pasti ridho langsung. Kalau Allah sudahlah orang tua yang murka Pak, marah dia kepada kita, bahkan sampai air matanya keluar, di situ Allah laknat kita. Maka sebelum Ramadan yang ada orang tua yang masih hidup, yang dekat dengan kita, temuilah, minta maaf, peluk dia, cium dia selagi hidup. Karena saya sudah merasakan bagaimana kehilangan orang tua. Pas masuk Ramadan itu Pak, sedihnya luar biasa. Kalau saya, kebiasaan saya itu menjelang Ramadan itu tetap saya temui orang tua saya. Kemarin saya pulang kampung karena sakit orang tua, menjelang balik kemari saya minta maaf. Mak, sebentar lagi Ramadan, kalau ada salah saya selaku anak, mungkin sering membuat hati mak terluka, membuat air mata mak keluar dengan sikap dan cara saya macam-macam, maafkan saya Mak, ridhoi saya Mak. Begitu. Jadi kita tenang puasa nanti Pak.
Mengapa? Karena orang tua sudah kita minta maaf kepada orang tua yang melahirkan kita. Adapun yang sudah meninggal ataupun dia masih hidup jauh lewat telepon. Kalau sempat kita pulang, telepon dia minta maaf. Yang sudah meninggal kita doakan. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Allah tempatkan dia di surga Allah. Allah jadikan kuburnya sebagai salah satu daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita masih hidup hari ini, Pak, kita doakan mudah-mudahan sehat badannya, barokah umurnya, Allah mudahkan rezekinya, makin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia dalam ketaatan, dalam keimanan, dan kalaupun dia meninggal dunia, Allah matikan dalam penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang selanjutnya itu istri minta maaf kepada suami. Anak-anak temui orang tua minta maaf kepada orang tua menjelang puasa. Istri minta maaf kepada suami dan suami mesti memaafkan. Jangan nanti datang istri minta maaf, bang, besok kita puasa. Kalau ada salah adik selama ini, mungkin abang pulang kerja, air minum yang jarang disediakan, telat adik ngambilkan abang ngasih, maafkan adik ya bang. Jangan pula abang bilang nanti istri abang itu demam, karena selama ini dia tak pernah minta maaf. Begitu masuk Ramadan, karena mendengar kajian datang dia minta maaf. Jangan pula nanti dibilang istri kita itu demam. Ada sebagian bapak seperti itu, Pak. Ketika datang istrinya minta maaf, demamnya kau. Ada yang seperti itu. Bahkan seharusnya, Pak, kalau adalah hari ini istri kita datang minta maaf kepada kita, bersyukur kita, Pak. Karena banyak di antara ibu-ibu sekarang ini yang dia kadang sibuk TikTok kan tak jelas. Makanya menjelang Ramadan ini, Pak, kita pikir-pikirkan lagi, muhasabah diri kita. Yo, anak-anak kita ajak, kita dekatkan kepada Allah. Istri kita dekatkan kepada Allah. Kalau istri kita belum menutup aurat, suruh dia menutup aurat. Kalau anak-anak kita masih dia tak buka aurat, maka suruh dia tutup aurat. Mengapa? Karena kita yang nanggung dosanya sebagai kepala rumah tangga. Tuh. Kemudian siapa lagi kita minta maaf? Mungkin kepada tetangga kita, karib kerabat kita. Jadi kalau kita selama ini mungkin ada yang tak berteguran, Pak, cepat-cepat minta maaf. Karena kata Nabi, siapa yang tak bertegur sapa 3 hari lamanya, maka kata Nabi, falaisa minni, tidak umat Nabi, Pak. Dan orang kalau dia tidak bertegur sapa selama 3 hari, apa yang dia dapatkan? Yang pertama, seluruh ibadah yang dia lakukan digantung oleh Allah. Tidak sampai, Pak, sebelum dia berdamai. Yang kedua, diberikan dosa oleh Allah, dosanya tak diampuni Allah. Yang ketiga, kalau dia mati dalam keadaan tidak bertegur sapa, saling bertengkar lebih dari 3 hari, Pak, maka langsung itu masuk ke dalam neraka Allah. Tidak nak main-main, Pak, masalah maaf ini. Makanya kadang kalau ada orang meninggal, itu ahli warisnya memintakan maaf. Sebenarnya itu, Pak, tak boleh seperti itu. Contoh nih, ada yang meninggal, Bapak, ibu-ibu, kalau ada kesalahan almarhumah, mohon dimaafkan. Adapun kesalahan Bapak Ibu sudah dahulu dimaafkan. Yang namanya maaf mesti terucap dari orang yang berbuat salah. Kecuali yang meninggal itu meninggalkan wasiat. Contoh mak kita, nah besok kalau mak meninggal, tolong mintakan maaf ke orang kampung ya nak ya. Sebelum itu mak sudah memaafkan dosa orang kampung. Itu boleh, Pak? Makanya masalah maaf nih, Pak, tak bisa dimain-mainkan. Jadi kalau ada kita yang selama ini sakit hati ke kawan, biarlah kita dulu minta maaf. Kalau dia tak memaafkan, Ustaz, ini kan begini juga pertanyaannya lagi, Pak. Kita sudah minta maaf, dia tak mau memaafkan. Kata Nabi, orang yang ketika dia minta maaf, kemudian si anu tuh kawan dia tuh tak mau memaafkan dia, maka dosa orang yang meminta maaf tadi ditanggung oleh orang yang tak memaafkan. Begitu, Pak. Maka kalau ada kita yang mungkin selama ini tak bertegur sapa, segera minta maaf menjelang Ramadan ini, Pak. Biar tenang kita dari bulan Ramadan.
Kemudian kata Nabi nanti masuk Ramadan itu ada dua. Man qama Ramadana, yang mendirikan Ramadan kata Nabi, imanan dengan keimanan, waktu sabar penuh dengan dia kesabaran, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampunkan dosanya. Jadi yang dimaksud dengan mendirikan itu apa? Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia istiqomah melaksanakan ibadah. Itu mendirikan namanya, Pak. Kadang-kadang ada juga sebagian orang nih pas masuk Ramadan tuh dibuatnya seperti pertandingan bola. Pakai babak, Pak. Babak, ada penyisihan, ada semifinal, ada finalnya. Tengok Ramadan tuh, Pak, kalau awal Ramadan tuh disebut penyisihan itu. Banyak orang yang sholat, penuh masjid. Nanti masuk 10 hari kedua, Pak, mulai ukur satu-satu, hilang. Kalau di Sumatera Barat tuh kemana, Pak, tak sholat, Pak? Tolong umpah buat kue, ada macam-macam. Dan masuk minggu-minggu terakhir sebenarnya disitulah peluang-peluang kita ngambil pahala sebanyak-banyaknya, mencari ampunan Allah. Disitulah banyak-banyak, Pak. Karena di bulan itu juga menurut para ulama itu di malam yang ke-27 antara 27 sampai 29 disitulah malam Lailatul Qadar terdapatnya, Pak. Kadang sebagian orang melupakan itu. Tinggallah malam-malam terakhir itu lagi, nanti nanti makmum agak bertujuh, perempuan nanti agak bertujuh. Dan itu pun yang memang udah geram malaikat, udah diintai-intai malaikat maut. Kadang kasihan kita. Yang muda-muda kemana? Nih, Pak, kita mesti mikirkan dari sekarang nih, Pak. Kalau mati Ustadz, Pak, penggantinya susah. Jadi kalau bupati mati, presiden mati, belum lagi, Pak, belum mati aja dia udah banyak orang mau menggantikan. Kalau Ustadz, Pak, jarang, Pak. Maka kalau enggak kita yang mendidik anak-anak kita, siapa lagi coba? Sekarang kita sibuk sujud, sibuk baca Quran, anak-anak kita kadang main game tak tentu arah. Kadang ada yang sampai mengeler, mabuk, narkoba. Ingat, Pak, nanti kita dituntut di hadapan Allah. Hati-hati. Dan sampai nanti Ramadan tuh kita asik tadarus, anak-anak keluyuran kemana-mana, Pak. Hati-hati. Kenapa? Karena hidup ini hanya menunggu mati, Pak. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, Pak. Bisa jadi ini Ramadan terakhir untuk kita. Maka hati-hati. Anak-anak kita nih minimal, Pak, minimal kita buatkan kurikulum di rumah. Nih Ramadan tahun ini saya mesti berubah. Kalau selama ini Ramadan yang dulu tuh saya sibuk dengan urusan saya baca Quran, sholat saya, anak saya biarkan. Nih Ramadan tahun ini tidak bisa seperti itu lagi. Niatkan dalam hati. Mesti minimal dalam keluarga kita itu, Pak, niatkan mesti khatam Quran tahun ini. Minimal, Pak, kita orang Islam sekali jadilah, Pak, khatam Quran seumur hidup. Tanda orang Islam. Sekali jadilah. Nah, niatkan. Jangan kita sibuk-sibuk yang tak menentu lagi. Kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, Pak. Jangan biarkan Ramadan itu pergi begitu saja tanpa kita hanya melakukan sholat tarawih, puasa, selesai itu kita baca Quran tidak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, saatnya lah kita berubah. Hisab, bercermin kita, Pak. Bercermin kita lagi dari sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab. Kita tengok diri kita dari sekarang sebelum nanti kita dihisab di hadapan Allah. Kalau selama ini kita selaku kepala rumah tangga yang memang sibuk saja kita sholat, sibuk kita dengan zikir kita, sibuk kita dengan baca Quran kita, tapi anak-anak kita biarkan saja. Anak kita yang gadis tak nutup aurat, biarlah situ. Anak kita yang laki-laki tak baca Quran, tak sholat dia, biarlah situ. Hati-hati, Pak. Nanti di hadapan Allah bertanggung jawab kita. Saya pun bicara sekarang nih, Pak, nanti dihisab di hadapan Allah. Tidak bisa. Apa yang saya katakan ini nanti ditanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum nafas sampai, sebelum nyawa sampai di tenggorokan kita, sekaranglah saatnya kita
mulai memikirkan sebab dunia ini hanya sementara. Tidak lama Pak, paling lama 60-70 tahun kita di dunia ini. Setelah itu apa? Kita tinggalkan. Harta yang kita bangga-banggakan itu tinggal, tak akan dia ikut ke dalam. Oh, saya punya tanah berhektar-hektar, bisa pula ke request ke usaha nanti kalau mati saya buatkan satu untuk sprembet. Tidak bisa. Sebanyak apapun tanah kita Pak, tetap ukuran kita sama ukurannya nanti. Mau kaya, mau miskin, bagaimanapun ukuran kuburnya sama, bajunya, kafannya sama, tidak ada bedanya Pak. Maka tidak perlu kita ini, apalagi dalam sholat Pak. Dalam ibadah itu betul-betul lah kita ibadah khusyuk. Dalam sholat itu Pak, tinggalkan yang tak perlu kita bawa dalam sholat. Yang tak perlu kita bawa menghadap Allah, tinggalkan. Makanya Nabi menjelang Isra itu Pak, dibersihkan hatinya. Menjelang dia naik bertemu Allah, dibersihkan hati. Maksudnya apa? Bukan hati Nabi itu kotor, tidak. Itu sindiran untuk kita. Allah itu zat yang suci Pak. Jadi sebelum bertemu Allah itu kita, sebelum kita sholat itu tinggalkan yang tak perlu kita bawa. Apa dia? Sombong jangan bawa dalam sholat, tidak diterima Allah Pak. Ria jangan bawa dalam sholat. Iri hati jangan bawa dalam sholat. Hasud jangan bawa dalam sholat. Jadi kalau sudah Allahu Akbar itu, kita betul-betul hanya kita dengan Allah. Seakan-akan kita curhat dengan Allah. Ini nanti Ramadan nih Pak, banyak kita sholat tarawih. Sini 20 Ustaz? 11. 11 rakaat kita di sini dengan witir kan. Manfaatkan yang 11 itu sebaik-baiknya Pak. Jangan kita hidup di dunia ini masuk bulan puasa itu hanya sholat. Selesai sholat tarawih dan witir, orang tadarus kita pulang. Tak apa-apa pulanglah, tapi di rumah baca Quran. Minimal Pak, cara khatam Quran itu gampang Pak. Caranya gampang. Mau sejus sehari gampang. Selesai zuhur baca 2 halaman Pak. Berarti satu juz itu 10 halaman. Jadi kalau zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, nanti selesai tarawih 2 halaman, subuh nanti 2 halaman, udah ada 1 juz. Berarti sebulan bisa 30 juz. Niatkan dari sekarang Pak. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita, kumpul, yuk kita baca Quran. Mulai dari bapak dulu, habis itu istri, habis itu anak-anak. Terasa indah rumah tangga Pak. Disitulah disebut nanti baiti jannati, rumah tangga laksana surga Pak. Dan nanti di akhirat kita tak ada lagi menyesal. Mengapa? Karena kita sudah berbuat semaksimal mungkin selaku kepala keluarga. Jangan lalai-lalaikan hidup lagi Pak. Ramadan sebentar lagi. Baik. Jadi yang pertama Pak, menjelang masuk Ramadan, banyak doa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bertemu dengan Ramadan. Karena banyak yang ketika besok mau Ramadan, hari ini dia dipanggil oleh Allah. Kita tak tahu. Yang kedua, minta maaf. Minta maaf kita ke orang tua kita. Kalau jauh ditelepon, kalau dia sudah meninggal didoakan. Maka ada tradisi ziarah-ziarah kubur itu Pak. Itu sebenarnya wujud cinta kita, sayang kita ke orang tua kita. Kalau ada anak meninggal orang tua tak pernah dia ziarah kubur sekalipun, itu bisa dipertanyakan cintanya Pak. Kemudian yang ketiga, kita istri minta maaf kepada suaminya. Yang keempat, minta maaf kepada kawan-kawan kita yang mungkin dalam bercanda tak sengaja kita lukai hatinya. Tetangga-tetangga kita minta maaf Pak. Kemudian nanti masuk Ramadan, dirikan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, mulai dari malam pertama sampai akhir Ramadan. Jangan pernah kita tinggalkan sholat itu Pak. Kemudian yang kedua kata Nabi, man shoma, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan niat ikhlas karena Allah, sabar dia dengan ujian Allah, maka dosanya diampuni Allah. Nah, pesan saya Pak, jangan rusak pahala puasa kita dengan 5. Karena 5 yang merusak pahala puasa Pak. Puasa kita tak batal, tapi pahalanya habis.
Kita kadang tak sadar. Ini yang terakhir. Yang berapa waktu Ustaz? 6 menit lagi ya. Pas lagi. Dah. Jangan rusak pahala puasa kita dengan ini, Pak. Yang pertama, yang dapat merusak pahala puasa, ghibah, mengunjing-unjingkan kawan, menceritakan aib kawan, menceritakan kejelekan kawan, menceritakan keburukan kawan-kawan kita. Jangan rusak, Pak. Orang yang menghibah di bulan puasa, puasanya tak batal dan pahalanya habis. Rusak pahala puasanya. Yang kedua, yang bisa merusak pahala puasa itu berdusta, Pak. Jadi karena sifat orang berbohong itu, orang yang suka berbohong, Pak, dia akan mencari suatu kalimat untuk menutupi kebohongan yang telah dia buat. Maka hati-hati, Pak. Puasa nanti, Pak, jangan kurang-kurangin berbohong. Jangan berbohong kita. Yang ketiga, di bulan puasa itu supaya puasa kita tak rusak, jangan pernah kita namimah, ngadu domba orang. Jangan kita mikirkan gimana si Anu tuh dia berkelahi dengan si Anu, bagaimana si Anu tuh dia bertengkar dengan si Anu. Itu tak boleh lagi, Pak, selama puasa kita nanti. Kemudian jangan memandang dengan syahwat. Kadang enggak bulan puasa tu puasa kan, tengok bini awak kok betul kok, tengok bini orang berkilat. Itu tak boleh, Pak. Itu memandang dengan syahwat nama tu, Pak. Iya, Pak. Jaga. Karena yang puasa itu, Pak, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Itulah yang disebut puasa. Mata puasa dari melihat yang tak diridhai Allah, yang tak patut kita lihat, jangan dilihat puasa, Pak. Telinga puasa dari apa? Yang tak perlu kita dengar jangan didengar, Pak. Mulut ini lebih-lebih nih, Pak. Lidah ini bahaya nih, Pak. Bulan puasa dia tak terkontrol, kadang dia mau ngomong aja. Maka lidah itu di dalam letaknya, Pak. Posisinya di dalam, dipagar dengan gigi. Setelah itu tidak cukup dengan itu, dipagar lagi dengan behel. Iya kan? Tidak cukup dengan itu, Allah kasih 2 bibir untuk memagar lidah agar dia tak asal bicara, Pak. Tidak cukup dengan itu, datang corona pakai masker lagi. Bagaimana Allah itu, Pak, supaya mengunci mulut kita agar dia tak asal bicara, Pak. Maka kata Nabi, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat manusia itu, Pak, karena pandai jaga lidah dia, Pak. Di kalau puasa nanti lidah dijaga, Pak. Jangan aib orang dibuka, jangan kita gunjing orang, jangan suka ngadu domba. Intinya apa? Lidah ini selama puasa nanti kita gunakan untuk yang manfaat. Baca Quran, berzikir, sholawat, gunakan itu yang baik-baik. Terakhir, yang merusak pahala puasa adalah bersumpah dengan nama Allah atau sumpah palsu. Jangan, Pak, semua barang sumpah. Ini kadang udah untuk menutupi aib kita. Sumpah demi Allah, dah ada saya buat tau. Padahal dia memang berbuat, cuma dibawanya nama Allah. Ini tak boleh, Pak, rusak pahala kita. Jadi barangkali itu saja, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Setelah kita bertemu dengan Ramadan, Allah istiqamahkan hati kita, Allah istiqamahkan diri kita untuk benar-benar mengabdi dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai Ramadan nanti, Ramadan yang kita lakukan itu membawa perubahan bagi kita, membawa manfaat bagi kita semua. Karena yang kita cari di dunia ini, Pak, menjadi hamba Allah, bukan makhluk Allah. Jadi kalau sudah jadi hamba Allah, Pak, kita diakui. Yang namanya hamba itu, Pak, dia patuh dengan tuannya. Jadi kalau ada orang ngaku hamba Allah tapi dia tak sholat, bisa jadi dia hanya sekedar makhluk Allah. Yang namanya hamba Allah itu patuh, Pak. Tengok orang sholat, sholat itu sebenarnya ngajarkan kepatuhan. Ruku, Ustaz Anwar, kita pun ikut ruku. Itu yang disebut hamba Allah. Maka orang yang sholat pasti hamba Allah. Mengapa? Karena dia patuh. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita sampai ke umur kita ke Ramadan,
dan Allah istiqomahkan kita dalam beribadah di bulan Ramadan kelak. Kita isi hari-hari kita di bulan Ramadan itu dengan yang manfaat. Kita mulai belajar meninggalkan yang tak bermanfaat, berpikir baik, berkata baik, dan insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, ujung-ujungnya insya Allah husnul khatimah. Kali itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kalau ada yang baik yang saya sampaikan, ambillah, amalkan. Kalau rasanya yang saya sampaikan ada yang tak baik, jangan diamalkan. Kenapa? Karena akan jadi dosa bagi saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.